Pemirsa Indonesia Journey Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita. Saya ke Imam Samsi Ali. Ini ke depan, apakah akan banyak dampak yang dialami oleh khususnya Ustadz di Amerika? Atau bagaimana kira-kira efek jangka panjangnya? Ya, saya kira seperti Ustadz Saiful Bahri sebutkan tadi, bahwa ini akan tenggelam dengan sendirinya ya. Sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu masalah Jerusalem. Ya, enggak. Jadi sesuatu yang lebih besar sungguhnya seharusnya menjadi perdebatan dunia, ternyata diam juga, dan termasuk dunia Islam diam sekarang ketika Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Artinya apa? Ini akan menjadi isu yang kemudian tenggelam. Hanya dua hal yang saya mungkin ingin sampaikan. Pertama adalah, kalau kita melihat banyak isu-isu internasional yang selama ini diributkan, itu kerap kali karena ada kepentingan politik domestik. Nah, saya kira Ustaz Saiful tadi menyampaikan banyak hal, bahwa Erdogan dalam hal ini punya kepentingan politik domestik yang luar biasa, karena popularitas yang mulai berkurang, kemudian kekalahan-kekalahan partainya di beberapa kota besar dalam pemilu yang lalu, saya kira menjadikan beliau harus mencari strategi yang baru untuk membangkitkan kembali semangat dukungan dari masyarakat dalam negeri. Saya kira ini mirip-mirip ketika Presiden Iran ketika itu begitu sangat gigih melawan mitos Yahudi, apa istilahnya itu, pembantaian Yahudi di Eropa ketika itu. Nah, ini juga bagian dari konsumsi domestik, politik domestik Iran sendiri ketika itu. Intinya apa yang saya sampaikan, bahwa kerap kali isu-isu internasional ini kemudian hanya menjadi slogan untuk kepentingan domestik politisi-politisi tertentu. Dan ini termasuk ke masalah Palestina dan Israel. Betapa masalah Palestina kerap kali oleh politisi-politisi dunia Islam ini dijadikan sebagai bahan pidato dan bahan kampanye semata. Setelah itu semua kemudian diam, tidak ada yang berbicara. Dan itu lihat sekarang bagaimana keadaan Palestina misalnya kan. Nah, ini satu yang harus kita sebenarnya sadari. Jadi apalagi sekarang ini dikait-kaitkan bahwa pengalihan masjid Hagia Sophia ini menjadi masjid, itu akan menjadi awal daripada memerdekakan Masjidil Aqsa. Ini kan sebuah slogan-slogan yang bagi saya ya sudah menjadi lucu, karena sudah sering banyak ya terjadi seperti itu. Ya, sebenarnya Turki sekarang ini memiliki kota militer ter-9 di dunia, ya, salah satu kota militer dunia. Kalau mau bisa menggertak Israel sebenarnya, bisa mengirim pasukan ke Palestina, misalnya mengusir tentara Israel yang mengambil tanah-tanah Palestina itu. Tapi kan ini semua slogan-slogan yang terjadi. Maka kami sebagai muslim yang hidup di tengah Amerika ini sebenarnya sudah bosan dengan slogan-slogan seperti itu. Ya, dan kita umat Islam di dunia Islam terkadang cepat terbakar emosinya begitu. Terbawa emosi, terkadang itu emosi. Terkadang kita kemudian gagal memikirkan implikasi-implikasi yang kemudian akan timbul dari semua ini. Termasuk implikasi dakwah kita yang di dunia minoritas. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah itu? Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, kami tidak terlalu khawatir karena ini semua akan tenggelam pada masanya. Saya ke Prof. Noto. Ini ya, apakah langkah dari Erdogan ini juga akan dicontoh lah oleh pemimpin di Indonesia ya, bisa pemimpin negara atau pemimpin ormas ini, bahwa memunculkan sesuatu yang menggembirakan bagi umat Islam? Ya, menurut saya lesson learn yang bisa diambil dari Erdogan itu, pertama memang dalam konteks Indonesia itu memang kita perlu mendefinisikan kembali arah kepemimpinan kita ini. Maksud saya seperti yang sudah didiskusikan di berbagai tempat ya, bahkan juga peristiwa terakhir terkait dengan rancangan undang-undang HIV kemudian diganti juga menjadi rancangan undang-undang BPIP dan sebagainya, kemudian struktur ekonomi kita yang tidak berkeadilan karena menganut pandangan atau kecenderungan neoliberalisme, sekularisme dan sebagainya, yang semua itu bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, atau secara umum menyalahi prinsip-prinsip Pancasila. Jadi saya ingin mengatakan kalau seandainya kepemimpinan nasional kita itu tidak memberikan perhatian kepada kepentingan umat, masyarakat pada umumnya, secara umum, maka negara kita ini akan menjadi negara gagal.
Jangan sampai ketidakadilan ekonomi karena hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok kecil tertentu, itu kemudian negara itu tergadaikan. Nah, karena itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara serius oleh semua pihak, untuk memberikan perhatian perbaikan perbaikan Indonesia ke depan. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu 4 bulan yang lalu itu kan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia. Itu banyak rekomendasi yang kita sampaikan hanya dengan strategi perjuangan marilah isunya. Jadi menurut hemat saya memang sudah waktunya ya Indonesia itu memberikan perhatian pada isu-isu yang substansial, yang benar-benar menyentuh kepada kebutuhan real masyarakat. Jadi sudah kita harus lupakan problem saya sebutkan ya misalnya konflik-konflik yang terjadi karena bias dari sistem politik kita yang oligarkis. Nah, itu harus diselesaikan, harus rampung, harus tidak ada lagi praktek-praktek oligarkis ini. Karena kalau ini dilanjutkan maka Indonesia tidak akan berkeadilan. Nah, ini menurut hemat saya ya kepemimpinan nasional kita itu harus berani melakukan langkah-langkah yang strategis untuk kepentingan umat, dan saya kira kalau secara spesifik apa yang dilakukan oleh Erdogan mungkin tidak ada ya, apalagi dalam kaitannya dengan pengalihan. Tetapi tadi sampaikan oleh Mas Saiful itu adalah simbol. Jadi sudah masuk kepada tadi kepentingan umat. Nah, ini yang mesti harus dilakukan. Karena itu semua pihak ya, terutama Majelis Ulama sebagai shodikul hukumah, sebagai mitra pemerintah selalu mengingatkan pemerintah kalau supaya tidak terjadi penyelewengan di sana sini, tidak ada problem ideologis lagi, itu sudah selesai. Jadi sudah kita tidak perlu lagi masuk pada wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah selesai. Kita harus masuk pada wilayah yang sangat benar-benar diharapkan oleh umat. Ya tadi masalah ekonomi, masalah ketidakadilan itu harus kita selesaikan. Kemudian belum lagi kompetisi kita sebagai negara besar dengan negara-negara lain. Jadi karena kita tahu bahwa Indonesia itu diharapkan menjadi pemain penting dalam konteks global ya, dengan berbagai alasan, antara lain ya secara demografis kita ini adalah muslim terbesar di dunia. Harusnya kita bisa melakukan hal-hal itu. Saya kira itu Mas Imam. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tetap bersama kami. Kita ikuti bincang kita di segmen berikutnya. Neo-Ottoman itu kan frasa ya. Frasa apakah itu mengancam atau menghadirkan secara internal itu menghadirkan sesuatu yang heroik, di saat yang sama mengancam pihak lain, itu saya kira itu kecerdasan diplomasi Erdogan.